Shalom, senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam program Bible Study Online CK7, di mana pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, saudara, yaitu dari 1 Tawarikh pasal yang ke-8. Setelah kita belajar tentang kehidupan raja-raja Israel baik utara maupun selatan, kitab Tawarikh merupakan sebuah catatan yang diulang kembali disampaikan. Tujuannya apa? Supaya Israel tetap memiliki jati diri yang benar, yaitu sebagai umat pilihan Tuhan. Nah, pada pasal yang ke-8 ini, saudara, kita akan melihat satu keturunan dari suku Israel, yaitu suku Benyamin, nanti menurunkan Saul, raja pertama Israel. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan, belajar dari apa yang kita baca hari ini, mari kita minta tuntunan Roh Kudus supaya Tuhan memimpin kita sehingga kita mengerti apa yang kita baca dan kita pelajari. Kita masuk dalam hadirat-Nya, kita sembah Dia, saudara. Kami datang kepadamu, Tuhan, bawa pujian kami. Kau yang menuntun kami umat-Mu dalam segala musim dan waktu. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Pujian kami bagi-Mu, pujian kami bagi-Mu. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya, Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji,
tak sekalipun kau ingkari, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Ya Tuhan Yesus, Tiada yang sepertimu, kau Allah yang yang setia, selalu setia, janjimu sempurna bagi kami Terima kasih Tuhan, setiap janjimu Tuhan. terima kasih Yesus buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi
sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Benar Tuhan. Hanya oleh karena kasih setiamu hari ini ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah dan rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk karya-karya-Mu yang luar biasa. Sampai dengan sekarang ini Engkau tetap bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami anak-anak-Mu. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Roh Kudus urapi kami agar kami mengerti apa yang kami baca, kami renungkan, dan dapat kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terpuji nama-Mu, kekal selama-lamanya. Mari yang siap belajar, sama-sama kita katakan, amin. Nah saudara, kita akan membahas satu silsilah yang diulang kembali. Sebenarnya bahwa 1 dan 2 Tawarikh ini adalah sebagian besar berisi dari kejadian-kejadian yang telah diceritakan di kitab Samuel dan kitab Raja-Raja. Tetapi oleh Tawarikh diceritakan kembali dari sudut pandang yang berbeda. Nah, kalau kita membaca kitab Tawarikh saudara, baik 1 dan 2, sepertinya itu membosankan. Karena isinya apa? Nama-nama orang, nama-nama raja bersama dengan keturunannya. Mungkin kita bertanya, apa manfaatnya buat kita? Apa perlunya kita membaca, belajar tentang keturunan-keturunan para raja di Israel ini? Mungkin bagi kita menjemukan. Bagi kita seperti nggak ada artinya. Tapi tahukah saudara, mengapa pasal-pasal dalam 1 Tawarikh dan 2 Tawarikh ini masuk dalam kitab suci? Pasti punya maksud dan tujuan. Sebab tidak seperti kita. Bangsa Israel sangat perlu dan memandang penting silsilah mereka harus jelas. Silsilah mereka harus betul-betul diurut kembali. Sebab apa saudara? Banyak alasan. Tetapi saya berikan satu hal saja. Bahwa dari 1 dan 2 Tawarikh ini nanti kita akan melihat bagaimana silsilah mulai dari Adam manusia pertama sampai kepada Yesus Kristus, juru selamat umat manusia. Itulah sebabnya dimasukkan dalam kitab suci ini karena bagi hierarki silsilah bangsa Yahudi atau orang Israel itu sangat penting. Nah seperti saya katakan tadi bahwa kalau kita membaca 1 dan 2 Tawarikh isinya nama manusia-manusia atau orang-orang. Yang tadi kisahnya sebenarnya sudah kita pelajari di 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja. Nah, pencantuman berbagai daftar keturunan ini saudara, ini punya tujuan. Tujuannya apa? Yang pertama, daftar keturunan ini bermaksud supaya apa? Pasca pembuangan orang-orang Israel, khususnya kerajaan Yehuda yang dibuang 70 tahun ke Babel, itu dapat tertolong kembali dengan menemukan kesadaran akan asal-usul mereka. Jadi mereka jelas. Karena masa-masa pasca pembuangan itu Israel betul-betul limbung sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah kerajaan. Yang pernah mendapatkan anugerah Allah sebagai bangsa pilihan. Tapi karena dibuang 70 tahun ke Babel, Israel perlu menemukan asal-usul mereka kembali. Itu alasan yang pertama. Yang kedua begini, kitab 1 dan 2 Tawarikh ini menyatakan bagaimana Allah memilih dan memelihara kaum sisa. Kaum sisa. Sejak dari sejarah manusia hingga pasca pembuangan. Sejak Adam dan Hawa diciptakan sampai Israel masa pembuangan itu ada kaum sisa. Disebut kaum sisa itu artinya kaum atau manusia yang diizinkan Tuhan tetap hidup di bumi padahal Allah menghukum dunia ini. Sebagai contoh, Nuh yang diselamatkan. 8 orang ada di bahtera bersama dengan sepasang binatang-binatang.
Itu dikatakan sebagai manusia atau kaum yang tersisa. Yang harusnya manusia semua dihukum oleh air bah. Tetapi Nuh dan keluarganya, jumlahnya 8 orang itu terpelihara. Kaum sisa misalnya, masa-masa padang gurun, ketika orang Israel keluar dari Mesir sebelum masuk tanah perjanjian. Israel banyak sekali bersungut-sungut di padang gurun. Mereka bersyukur keluar dari Mesir, tapi tidak pernah mengucap syukur bahwa mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Sehingga apa? Banyak sekali yang bersungut-sungut, menentang Tuhan, melawan Tuhan, dibinasakan di padang gurun. Tapi walaupun Allah murka, tidak semua binasa karena ada yang tersisa. Siapa itu? Contohnya Yosua dan Kaleb. Mereka tergolong sebagai orang-orang kaum tersisa yang akan menjadi penerus hierarki kehidupan manusia di muka bumi ini. Belum lagi masa pembuangan, ya. Banyak yang menderita, banyak yang mati, baik di Yerusalem ketika ada invasi Babel ke Israel atau ke Yerusalem, maupun ketika mereka ditawan ke Babel, banyak yang mati di situ, saudara. Siapa yang tersisa? Ada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dan orang-orang yang nanti diizinkan kembali dari Babel ke Yerusalem. Jadi 1 dan 2 Tawarikh menceritakan bagaimana Allah tetap memilih dan memelihara kaum sisa ini. Sejak dari Adam sampai pembuangan Israel ke Babel. Makanya diceritakan kembali, didaftarkan kembali. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga apa, saudara? Sasarannya apa sih? Kenapa harus didaftarkan kembali? Ini menolong keluarga-keluarga Israel supaya dia menetap kembali di tanah ini, tanah Yerusalem itu sesuai dengan kepemilikan keluarga. Ya, 70 tahun mereka meninggalkan tanah Israel. 70 tahun mereka menjadi orang buangan di Babel. Maka tanah di Israel tetap menjadi milik mereka. Dengan diurutkannya kembali, didaftarkan kembali, maka tidak perlu ada sengketa bagaimana nanti mereka kembali ke Yerusalem. Itu alasan yang ketiga. Mengapa kitab Tawarikh diceritakan kembali. Dan alasan yang keempat, ini yang penting kita ketahui, saudara. Kitab ini akan menelusuri keturunan keluarga yang melaluinya nanti lewat silsilah ini, lewat urutan-urutan asal-usul mereka ini, Allah akan membawa kepada keselamatan bagi seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Ingat, keselamatan datangnya dari Tuhan. Nomor 1 diberikan kepada bangsa pilihan, yaitu orang Israel. Nah, kita melihat, kita pernah belajar di pasal-pasal awal. Ya, Allah telah memilih siapa? Abraham. Kejadian 12 dimulai dengan tiba-tiba Allah memunculkan satu nama yang luar biasa, yaitu Abram. Nanti diubah jadi Abraham. Dari Abraham, ya, beranak pinak Ishak dan Yakub. Yakub diubah jadi Israel. Nanti menurunkan 12 suku Israel. Walaupun anaknya 13, satu perempuan namanya Dina. Tapi pengakuan atas 12 suku ini menunjuk kepada anak laki-laki dari Yakub, ya, atau Israel itu. Dan inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Israel. Nanti diubah di masa-masa modern ini adalah bangsa Israel atau negeri Israel. Ya, yang sudah merdeka, yang sudah mempunyai pemerintahan, bukan raja-raja lagi. Nah, ini. Nah, dari 12 suku itu muncul satu suku namanya Yehuda. Yang nanti akan menurunkan raja-raja. Sampai nanti kepada nama Daud dimunculkan. Dari Daud nanti ya menurunkan raja-raja kembali. Sampai nanti kepada keturunan Mesias, yaitu Yesus Kristus, yang akan membawa penebusan bagi umat manusia. Nah, sekarang kita mengerti, bukan hanya orang Israel yang memerlukan silsilah ini. Bukan hanya orang Yahudi yang memandang penting mengapa asal-usul mereka ditelusuri kembali. Tapi kita belajar sekarang bagaimana Mesias atau Yesus Kristus lahir, ya, dari keluarga yang dapat kita telusuri asal-usulnya. Dari Daud ke Yehuda,
Yehuda ke Israel, Yakub ya, Yakub ke Ishak, Ishak ke Abraham, Abraham sampai ke Adam. Ini kalau tidak ada makna pentingnya, nggak mungkin masuk di dalam kitab suci, saudara. Nah, daftar-daftar nama ini semuanya yang ada di satu Tawar ini diperoleh dari mana? Dari kitab pertama Perjanjian Lama, yaitu Kejadian. Kalau kita mulai dari Kejadian pasal yang kelima, saudara, ayat 1 sampai 32. Ini menunjukkan bagaimana penulis Tawari ini mempercayai bahwa pasal-pasal dalam kitab Kejadian adalah sejarah yang dapat diandalkan, dipercaya, dan diimani itu adalah karya Allah. Manusia-manusia yang tercatat dalam kitab Kejadian pasal yang kelima itu bukan legenda, bukan cerita, itu bukan cuman sekedar dongeng ya, atau riwayat kosong, tidak. Karena terbukti dari Kejadian nanti sampai ke 1 Tawar, 2 Tawar ini semuanya ada runtutannya dan ada asal usul yang jelas dan dapat dipercaya. Ini sehingga apa? Bangsa Israel setelah pulang dari pembuangan, saudara, mereka kembali menemukan jati diri. Menemukan jati dirinya kembali. Karena mereka ketika di pembuangan, mereka berpikir begini, masihkah Allah menganggap mereka umatnya? Dan apakah mereka dan keturunannya itu masih terhisap kepada perjanjian Allah? Ini masalah penting bagi mereka. Dibuang itu artinya kan dijauhkan dari hadirat Tuhan. Dibuang ke artinya Allah tidak berkenan atas kehidupan mereka. Nah, dalam pikiran orang Yahudi pada waktu itu, orang Israel pada waktu itu, khususnya kerajaan selatan, dibuang ke Babel, itu seperti merobek jati diri mereka. Karena memang kesalahan mereka. Dan ketika mereka berpikir, aduh, masihkah kita ini disebut sebagai bangsa pilihan? Masihkah kita terhisap kepada perjanjian yang diberikan Allah kepada nenek moyang kami, Abraham, Ishak, dan Yakub? Masihkah firman yang datang kepada Musa pada waktu itu berlaku bagi kita setelah kita keluar dari Babel? Makanya sangat wajar bila mereka putus asa di dalam keterpurukan. Tapi Tuhan luar biasa ya, saudara. Melalui silsilah yang ditulis di kitab Tawari ini, ingin memberikan kepada mereka keyakinan bahwa mereka tetap adalah umat pilihan Allah yang istimewa. Ini pentingnya kita mempelajari kitab Tawari. Dan hari ini kita akan sedikit membaca ya, saudara, karena isinya itu nama-nama daftar manusia semuanya. Tapi nanti kita akan ambil makna pentingnya, poin pentingnya seperti apa. Nah, di dalam 1 Tawari pasal yang ke-8 ini sebenarnya berbicara tentang apa? Ada sebuah generasi yang istimewa. Setelah pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-7, saudara, itu diuraikan 12 suku Israel itu keturunannya seperti apa. Lalu ada di pasal 7 kemarin kita belajar bagaimana suku Yehuda dan Lewi, ya, itu dijelaskan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, pada pasal yang ke-8 ini ada satu nama, yaitu suku Benyamin, yang juga diistimewakan. Mengapa, saudara? Mengapa Benyamin istimewa? Kita baca sebentar ya, di ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Ayat 1 sampai 4, 1 Tawari pasal 8. Daftar keturunan Benyamin. Benyamin mempernakkan Bela, anak sulungnya. Asibel, anak yang kedua. Ahrah, anak yang ketiga. Noha, anak yang keempat. Dan Rafa, anak yang kelima. Ayat 3. Anak-anak Bela ialah Adar, Gera, Abihud, Abisua, Naaman, Ahwah. Lalu ayat yang kelima. Gera, Sefufan, dan Huram. Inilah anak-anak Ehud. Mereka ini adalah kepala-kepala puak penduduk Geba yang diangkut dalam pembuangan ke Manahat. Ayat 7. Naaman, Ahia, Gera mengangkut mereka ke dalam pembuangan. Dia memperanakkan Usa dan Ahihud. Saudara, lo bisa bayangkan ya, nanti nih kita akan baca tuh kayak begitu tuh. Yang kadang mungkin ini apa sih pentingnya apa gitu. Tapi saya utarakan di awal tadi ya,
bagi bangsa Israel ini sangat penting sekali. Nah, secara singkat saya mau ceritakan begini saudara, bahwa suku Benyamin ini menjadi istimewa dan dimasukkan ke dalam susunan asal-usul riwayat nenek moyang orang Israel. Kenapa? Karena sebenarnya suku Benyamin memiliki kesetiaan terhadap keturunan Daud dan dalam ibadah di bait Allah. Ini mereka-mereka yang tetap ada di dalam rancangan Tuhan, setia kepada Tuhan, melayani Tuhan, dimasukkan kembali di dalam riwayat ini. Padahal saudara, suku Benyamin pada pasal yang ke-7 dari 1 Tawari merupakan bagian dari kerajaan utara. Kerajaan utara. Tetapi dalam pasal yang ke-8 ini, ya, Benyamin bersekutu dengan kerajaan Yehuda. Makanya dikenal sebagai kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda memiliki 2 suku, yaitu Yehuda dan Benyamin. Ibu kotanya di mana? Yerusalem. Ini asal usulnya. Benyamin masuk ke dalam silsilah di 1 Tawari ini karena kesetiaannya kepada keturunan Daud dan kesetiaannya kepada Allah di dalam ibadah di bait Allah. Nah, kalau kita baca berikutnya saudara, nama-nama keturunan ini sebenarnya dibagi 4 golongan, 4 bagian atau 4 kelompok suku Benyamin dari perikop ini. Bagian yang pertama adalah yang tinggal di Geba. Tadi ayat 1 sampai 7. Ya, dimulai dari mana? Nama Benyamin. Dan langsung disebutkan anak-anak dan keturunannya. Ya, sampai mengerucut ya ke cucunya namanya Ehud. Ya, nanti akan kita pelajari Ehud itu siapa. Karena Ehud adalah apa? Nanti akan jadi hakim bagi orang Israel yang membawa kemenangan bagi Israel ketika melawan Raja Moab. Ingat ya, dalam kitab Hakim-Hakim ya, kita belajar bagaimana Ehud ini membawa kemenangan bagi orang Israel ketika diserang oleh Raja Moab. Sudah lihat mengapa Benyamin dan keturunannya masuk ke dalam silsilah kembali? Karena kepahlawanannya, keberaniannya. Ini bagian pertama. Lalu bagian yang kedua. Mereka yang tinggal dari anak-anak Benyamin yang tinggal di Moab. Ya, itu ada tadi katakan ya di pasal yang ke ayat 8 sampai 13. Nanti sudah baca ya, saya sebutkan saja. Ada yang namanya Ono. Ada yang namanya Lot. Lot bukan bangsa yang dikutuk Tuhan ya, bukan. Tapi ada yang namanya Gad. Ya, Gad. Dari ayat 8 sampai 13. Bagian kedua ini menyoroti seorang yang bernama Saharaim. Ya, menurunkan orang-orang yang nanti akan dipakai oleh Tuhan. Dan lewat kehidupan mereka berkat Allah akan mengalir ke suku Benyamin ini. Ini menandakan apa? Penyebutan nama-nama itu dan tempat yang mereka tempati itu membuat sah kepemilikan suku Benyamin atas wilayah-wilayah tersebut. Ingat ya, sekalipun Benyamin itu suku Israel, tapi kalau mereka tidak disebutkan dalam daftar keturunan di Tawari ini, mereka tidak dapat menempati wilayah-wilayah yang pernah mereka tempati setelah pasca pembuangan. Ini penting. Makanya saya katakan sekali lagi ya, bagi kita menjemukan ya, kalau saudara baca secara urutan gitu ya, renungan pribadi gitu ya. Saya yakin kadang 1 Tawari, 2 Tawari itu dilewati saudara ya. Apalagi kalau daftar nama-nama itu. Tapi lewat Bible Study Online CK7 ini kita mengerti sekarang mengapa kitab Tawari ini ada. Bagian yang ketiga dari kelompok-kelompok dari keturunan Benyamin ini yang tinggal di Yerusalem. Ayat yang ke-14 sampai dengan ayat 28 itu menyatakan bahwa Benyamin keturunannya diizinkan tinggal di Yerusalem. Penyebutan tentang itulah para kepala puak ya, itu menyebut nama semua keturunan Benyamin. Sebagian dari suku Benyamin telah kembali ke Yerusalem
Dan mereka diharapkan memiliki peranan besar di dalam pemulihan umat Allah. Ini tujuannya. Ya, selain mendapatkan hak-haknya kembali, dipindahkan dulu bersekutu atau bergabung dengan kerajaan utara, kerajaan Israel, sekarang dimasukkan ke wilayah Yehuda, kerajaan selatan, dan ditetapkan tinggal di Yerusalem supaya suku Benyamin dan anaknya nanti memiliki peranan yang besar di dalam pemulihan umat Allah. Artinya begini, saudara. Kalau Tuhan tempatkan seseorang di suatu tempat yang sudah ditetapkan Allah, Allah pasti punya alasan dan tujuan. Mengapa dia taruh situ? Seperti Benyamin dan anak-anaknya, puak-puaknya ditaruh di Yerusalem. Supaya apa? Menjadi bagian dari umat penyembah. Umat penyembah Allah. Sama juga dengan saudara dan saya. Dimanapun ditempatkan atau Tuhan menempatkan kita dimanapun, pasti punya tujuan dan alasannya. Supaya apa? Ketika kita ada di tempat itu, kita menjadi terang, menjadi garam, mampu mempengaruhi orang-orang yang tadinya tidak mengenal Allah yang benar, menjadi mengenal Allah yang benar lewat saudara dan saya. Yang tadinya mereka hidup dalam kegelapan, mereka yang tidak menyembah kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Yesus Kristus. Mereka menjadi penyembah-penyembah Allah. Lewat apa? Kehidupan saudara dan saya. Dan itulah cermin yang dapat kita lihat dari kisah Benyamin atau keturunannya ini di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-8. Dan mari kita lihat. Dari 3 golongan tadi sudah dinyatakan tinggal di Yerusalem. Sekarang lihat. Yang keempat, saudara. Mereka-mereka yang tinggal di Yerusalem. Disebutkan loh, saudara. Ada Yeyel. Adalah bapak atau pendiri Gibeon. Daftar ini juga menyebut Kisi. Dan nanti Saul, raja pertama Israel. Dari sini kita bisa melihat bagaimana kita bisa kenal, mengerti, dan paham bahwa Saul adalah keturunan atau anak dari Kisi. Suku Benyamin. Suku Benyamin. Lalu disebutkan, ya, ada tuh nanti di pasal ayat yang ke-29 nih, ya, 29 sampai seterusnya itu menyatakan bahwa bagian dari keturunan Benyamin itu nanti ada Saul di situ. Ya. Nanti menyebutkan apa? Yonatan. Ya. Lagi ada apa? Sahabat karib Daud yaitu Yonatan tadi. Lalu ada Meribaal. Meribaal itu nanti disebut sebagai Mefiboset. Ya. Mefiboset yang dikasihi Daud. Ya. Ini keturunan dari Benyamin, suku Benyamin. Ya. Cucunya Daud, anaknya Yonatan yang dikasihi Daud. Kita bisa dapatkan nama itu karena kita membaca di 1 Tawarikh ini. Ya. Lalu yang terakhir, ayat yang ke-35 sampai 40 itu mendaftarkan banyak orang-orang yang menjadi keturunan Benyamin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Di sini ditunjukkan bagaimana sumbangan militer mereka. Ya, bagaimana suku Benyamin itu memang ini salah satu suku yang pemberani, saudara. Pemberani. Saudara bisa bayangkan ya, melahirkan seperti seorang Saul. Ya, nanti menurunkan Yonatan, ya, Saul dan Yonatan itu dikenal oleh masyarakat luas Israel. Seluruh bangsa Israel tahu siapa Saul, siapa Yonatan. Itu pahlawan, prajurit, tentara yang tidak pernah takut berperang. Walaupun ada satu masa di mana mereka takut menghadapi Goliat karena akan memunculkan nama Daud. Tapi pada dasarnya suku Benyamin adalah suku petarung, berani. Ya, mempertahankan wilayah, berani membuat sebuah pagar bagi keselamatan suku-suku yang ada di selatan. Penyebutan para leluhur yang terhormat membuat suku Benyamin itu harus dihormati. Itulah sebabnya mengapa 1 Tawarikh pasal 8 ini fokus perhatiannya kepada suku-suku yang ada di dalam puaknya Benyamin. Dan nanti menurunkan Saul, raja pertama Israel. Dan Yonatan yang
dikasih oleh Daud. Apa pentingnya buat kita, saudara? Sekarang kita mengerti bahwa ketika Allah memulihkan, seperti Israel pulang dari pembuangan, sama seperti kita dipulihkan Tuhan. Kalau kita dipulihkan Tuhan, dikembalikan pada posisi yang semula, diperdamaikan dengan Bapa di surga, itu punya tujuan. Tujuannya apa? Supaya lewat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Supaya lewat hidup kita, banyak orang terberkati. Kerajaan Selatan mengakui dengan keberadaan Benyamin dan suku-sukunya yang melahirkan Saul dan Yonatan nanti, menjadikan sebuah arti penting bagi mereka. Daud mengakui, hei Israel, kamu bersyukur ya, kita punya Raja Saul yang memelihara kita, menyediakan pakaian buat kita, makanan buat kita, tempat tinggal buat kita. Hormati dia. Daud bukan hanya berkata-kata, tapi Daud melihat dari silsilah ini. Sehingga Daud menghormati Saul. Bahkan kematiannya bersama dengan Yonatan ketika dalam medan peperangan ditangisi Daud dan Israel. Yang dapat kita pelajari adalah, mari, kalau Tuhan masih kasih izin kita hidup, dikembalikan posisi kita, dipulihkan keadaan kita, Tuhan akan pakai kita dengan luar biasa. Seperti Tuhan memulihkan Benyamin dan suku-sukunya. Supaya apa? Dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan itulah 1 Tawarikh pasal yang ke-8. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami belajar bagaimana ketika Benyamin dipulihkan, suku-sukunya dipulangkan kembali ke Yerusalem. Tadinya mereka bergabung dengan utara, sekarang dipindahkan ke selatan. Tuhan punya maksud dan tujuan supaya lewat kehidupan Benyamin dan keturunannya, nama Tuhan dipermuliakan. Walaupun kadang-kadang kehidupan mereka menyakiti hati Tuhan, tapi secara garis besar Tuhan punya rencana lewat keluarga Benyamin ini. Ada orang-orang yang setia melayani Tuhan, menjadi prajurit Tuhan. Kalau Benyamin memagari keselamatan bagi kerajaan selatan pada akhirnya. Itulah kami juga dipakai Tuhan untuk menjadi garam dan terang, berguna, berjasa bagi orang lain. Itulah sebabnya kami dipanggil Tuhan, dipulihkan Tuhan, diberi masa dan waktu untuk tetap hidup, supaya akan dipakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pembelajaran yang indah ini. Terus pakai kami, bawa kami kepada kemuliaan demi kemuliaan. Dan kami percaya apapun tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami, akan kami laksanakan dengan sukacita, penuh ucapan syukur. Sebab mahkota kehidupan menanti kami semuanya. Terpuji nama-Mu selama-lamanya. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.